Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang maha menyaksikan, maha mengatur segala-galanya. Tidaklah pertemuan ini terjadi kecuali dengan izin Allah. Semoga selain izin juga Allah ridho. Tidak ada yang bisa mendapat manfaat dari pertemuan ini kecuali Allah memberikan manfaat. Mudah-mudahan Allah yang maha menyaksikan menjadikan pertemuan ini menjadi penguat iman dan penambah amal soleh kita. Karena hanya dua itu yang akan membuat hidup kita menjadi penuh kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabat sekalian, ini santri karya sebagian besar. Alhamdulillah, terima kasih. Santri kaya itu Ustadz adalah santri yang berkarya. Artinya beliau aktif membantu mengelola pesantren ini. Jumlahnya kalau di seluruhnya itu 1.300, ini sebagian yang ada di Bandung. Rekan-rekan sudah mengenal beliau, panggilannya apa nih yang lebih enak dipanggil? Sony aja. Beliau panggilannya Sony aja. Membaca tentang beliau dan saya kira kawan-kawan sudah mengetahui. Alhamdulillah. Ustadz bebas saja, mau membahas apa sekarang? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ini agak bergetar hari ini, agak beda rasanya. Biasa ngomong di depan ribuan orang, tapi begitu dapat kabar ada undangan dari Masjid Darut Tauhid itu getarannya beda. Karena apalagi dalam momen puncak miladnya Darut Tauhid. Agim dan Darut Tauhid itu betul-betul buat saya titik perubahan hidup awal. Jadi sejak SMA, insya Allah saya hampir nggak pernah absen untuk hadir di Istiqlal dan Masjid BI ya. Tapi yang menarik, kalau punten ya, kalau meminjam istilah yang sering AA gunakan, justru di fase darut duit itu belum kenal AA. Pertama kali Allah gerakan untuk kenal AA itu ketika Istiqlal itu sepi. Saya masih ingat banget itu. Istiqlal hanya 1-2 saf saja, yang kita semua tahu ya, kalau AA sudah hadir di Istiqlal beberapa masa sebelumnya itu, aduh. Tapi di masa saat itu belum terlalu kenal, tahu gitu. Tapi di titik itu mulai dekat, karena mungkin di masa itulah saya ngerasa dapat banget pelajaran tauhid. Jadi apa yang disampaikan oleh AA itu bukan sekedar retorika dan nasihat-nasihat indah, tapi betul-betul belajar total bergantung kepada Allah itu di masa-masa itu. Gitu. Jadi itu titik hijrah. Saya tadi di belakang ngobrol sama para asati, saya sampai bawa kaset-kaset jauh sebelum masa YouTube. Saya koleksi semua kaset-kasetnya Agim, ya, buku-bukunya Agim. Sejak SMA, hampir setiap bulan itu, saya masih ingat Ahad kedua setiap bulan di Masjid Istiqlal dan di Masjid Baitul Ihsan di BI. Dari sebelum nikah sampai nikah, ngajak istri saya hadir di sini jadi saksi ya. Jadi ketika dapat undangan dari Darut Tauhid itu saya bilang sama teman-teman, kayaknya diundang sama presiden aja getarannya nggak akan sampai begininya gitu. Begitu diundang sama Darut Tauhid dan bareng sama AA
dari tadi ngelola hati ya. Karena ya selama ini mendoakan AA dari jauh. Gitu. AA pasti nggak kenal saya. Gitu. Tapi setiap momen hidup saya AA selalu ada. Gitu. Jadi ini sebuah kebahagiaan. Istri saya nangis. Jadi, Alhamdulillah, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, kalau AA sudah sering berbicara, sekarang kita sama-sama menyimak. Silakan Ustaz Fadl. Bicara apa? Bicara tentang bahwa setiap waktu 1001 jalan menuju kematian kita tanpa kita bisa prediksi. Pulang dari sini juga kita bisa meninggal. Bagaimana waktu yang ada ini benar-benar bisa bahagia. Bahagia itu ada 3 tempat. Bahagia di dunia ini, bahagia di alam barzah, dan bahagia di surga nanti. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita untuk bahagia, bukan untuk menderita. Walaupun mungkin akan ada ujian yang berat, tetapi bagi orang yang beriman, seberat apapun ujian adalah sumber kebahagiaan. Bahkan sebetulnya ujian yang terberat itu adalah ketika diberikan kelapangan, pujian, penghargaan. Ceramah di depan ribuan orang lebih berat ujiannya dibanding ceramah di depan 2 orang. Ujian apa? Ujubnya, riaknya, merasa ilmu kita manfaat jauh lebih berat. Apalagi ribuan orang itu memuji, makin berat. Karena ujian yang berat itu ujian yang paling mudah membuat lupa kepada Allah. Palestina secara duniawi sepertinya berat, padahal ini nikmat besar. Setiap waktu bisa bergantung kepada Allah dengan bulat. Sedangkan kita tidak. Kita banyak ragu. Kita banyak lupa karena kenyamanan. Tetapi bagi yang tahu ilmunya, diberi nikmat dia bersyukur, fakana khairullah, dan diberikan cobaan dia bersabar, sama saja akan jadi kebaikan. Kita bahas bahagia saja karena belum tentu panjang umur, ya. Begitu. Silakan Ustaz, bagaimana cara hidup bahagia? Masya Allah. Ada nasihat dari A yang selalu saya ingat, dan itu memang fenomena yang terjadi di lapangan. Kalau disiplin ilmu saya sekarang lagi senang belajar positif psychology. Jadi jamaah sekalian, berkaitan dengan bahagia ya. Ada salah satu mantan presiden Asosiasi Psikolog Amerika, namanya Martin Seligman. Ini baru-baru ini aja. Beliau berpidato di Kongres Dunia di Australia waktu itu. Statementnya begini. Hari ini dunia sedang dalam kemajuan pesat, hampir di semua aspek hidup, apalagi teknologi. Kita semua sekarang ternganga ya dengan ChatGPT, dengan AI dan lain sebagainya. Hampir semua aspek itu pesat, kecuali satu, kesehatan mental. Anehnya, datanya di saat medsos seperti hari ini, orang semakin mudah terhubung, tapi datanya menunjukkan justru semakin banyak orang yang merasa kesepian. Mungkin di media sosial temannya ribuan, tapi di dunia nyata nggak betul-betul punya sahabat yang intim gitu. Bahkan mereka menyimpulkan generasi hari ini kalau kita bandingkan dengan generasi sebelumnya tidak lebih bahagia. Itu kata para peneliti. Makin banyak orang yang cemas. Di saat informasi saat ini begitu mudah kita akses. Tingkat kecemasan. Makin banyak orang yang sedih, depresi.
Tapi AA tuh merangkum dengan sangat indah. Pada intinya memang 3 yang sering AA sampaikan. Yang bikin orang menderita itu dan gak bahagia. 1, mensedihkan yang sudah lalu, ya, meratapi yang sudah lewat. Yang kedua, mencemaskan apa-apa yang belum terjadi. Dan yang ketiga, salah mencintai, ya. Sedikit bantu yang barusan, ciri khas orang-orang yang STA, sengsara tiada akhir, adalah selalu galau dengan yang belum terjadi. Segala dipikir dan segala dicemaskan, padahal belum ada. Dan yang kedua, kecewa dan sedih dengan yang sudah terjadi. Sangat menguras perasaan, menguras pikiran dan waktu, padahal sudah terjadi, memang sudah qadarullahnya itu harus dijalani. Dan saat ini capek karena begitu banyak urusan yang membuat letih. Ya, semoga selamat yang naik motor itu. Lalu Allah memberikan motor yang lebih pelan knalpotnya, dan akan lebih bahagia dengan suara motor yang lembut. Untuk apa marah? Tidak ada pelajaran marah untuk orang yang lewat begitu, walaupun jengkel. Capek karena semua urusan itu tidak disikapi dengan keikhlasan. Jadi capek pikiran, capek batin, termasuk capek fisik. Nah, kalau punya 3 ini, dunia ini sudah tidak ada lagi artinya. Lanjut. Masya Allah. Indah sekali apa yang disampaikan oleh Agim tadi, ya jamaah sekalian. Jadi memang 3 itu yang seringkali menjadi sumber penderitaan kita. Padahal seorang mukmin itu, kata para ulama, harusnya menjadi sosok yang paling bahagia dalam hidupnya. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, dengan kacamata iman, kita selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Sekalipun lagi punya masalah. Ada kalimat yang sangat indah dari Maulana Rumi. Dia bilang begini, aku mencintai masalahku. Kenapa? Karena aku tahu yang memberiku masalah juga mencintaiku. Jadi kalau kita balikin ke tauhid, yakin Allah itu nggak mungkin zolim, yakin Allah itu nggak mungkin salah dalam takdirnya. Kita bisa menemukan keindahan dan bahagia dalam setiap episode kehidupan. Jadi yang pertama, meratapi masa lalu tadi. Hati-hati jamaah sekalian, ada 2 kata yang paling bisa membuat hidup kita menderita. Mau tahu nggak? Apa 2 kata yang paling bisa membuat kita menderita? 2 kata itu, seandainya saja. Ya. Apa? Nah itu. Kalau kita masih sering ngomong 2 kata itu, saya pastikan hidup Anda penuh penderitaan. Padahal yang sudah terjadi sudah. Sering nasihatin kita. Yang sudah terjadi itu kita ambil pelajarannya, pasti ada hikmahnya. Bahkan bisa jadi urusan yang baik kalau kita sikapi dengan tepat. Ya. Jangan sering-sering ngomong seandainya saja. Bahkan kata Rasulullah itu bisa jadi pintu masuknya syaitan. Sering ngingetin kita, gitu ya. Apalagi sambil ngelamun, gitu ya. Seandainya saja suamiku bukan yang itu. Gitu. Seandainya aku dulu bersama mantanku. Nah itu, saya kemarin ketemu ada salah seorang pengusaha yang singkat cerita ketipu lah 10 miliar, curhat. Ya dia bilang, iya mas ya, saya kemarin masih ngomong seandainya saya nggak percaya sama dia, seandainya saya nggak transfer uang ke dia, seandainya. Yang sudah. Kata Rasulullah, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Bahkan dalam urusan yang sepele, jamaah sekalian. Lagi jalan, ada 2 pilihan arah ini. Belok kanan, belok kiri. Kita putuskan belok kanan. Begitu belok kanan, macet. Seandainya tadi belok kiri itu nggak boleh, kata Rasulullah. Sampai segitunya. Jadi ketika kita yakin zat yang menetapkan takdir hidup kita adalah zat yang maha baik,
Allah itu maha adil, nggak mungkin zolim. Allah itu maha benar, nggak mungkin salah, dan maha bijaksana, nggak mungkin sembarangan. Kita bisa melihat setiap kejadian dengan penuh keindahan. Kenapa berhenti? Mungkin beliau memberi kesempatan ke AA untuk membaca Mengoreksi. dalilnya ya. Hadisnya sahih, kita sudah sering dengar, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dalam segala hal dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uk. Antusiaslah, semangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Untuk dunia manfaat, semangat. Untuk akhirat manfaat, semangat. Apapun yang membawa manfaat, harus semangat. Wasta'in billah. Tapi ini tidak boleh lepas. Lengket, minta tolong kepada Allahnya. Karena antara ikhtiar dan doa, lebih kuat doa. Ikhtiar itu amal soleh, tapi doa amal soleh yang bisa menjadi jalan berubahnya takdir dari satu takdir ke takdir yang lain. Jadi ciri orang yang kuat iman itu selalu semangat, menyempurnakan ikhtiar, dan sangat semangat dalam berdoa. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Kita tidak boleh lemah. Apapun yang terjadi tidak boleh lemah. Wa in asabaka syai'un, dan jika menimpa kepadamu sesuatu, wala taqul lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan mengatakan seandainya saya begini akan begitu. Walakin qul qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah, ini sudah tertulis, ini harus terjadi. Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Fa innal lau taftahu amal syaitan. Karena perkataan seandainya itu membuka pintu tipu daya setan. Jadi yang sudah lalu qadarullah. Kalau itu menyakitkan, terima dan tobat. Kalau nasi jadi bubur, terima sambil cari cakoy, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap sudah dibuang goreng, dan gepuk, begitulah ya. Jadi sudah tidak bisa diapa-apakan lagi yang sudah terlalu. Sudah selesai. Sudah selesai. Tinggal ridho dengan episode yang sudah terjadi, ambil hikmahnya, kalau itu pedih, tobat. Sudah, tidak usah diungkit-ungkit. Maka kalau nanti nikah dengan seseorang, startnya dari mulai ijab kabul. Tidak perlu ditanya, dulu punya pacar enggak? Mau apa? Dulunya sudah selesai. Tolong kepada para istri, kalau marah jangan ngungkit-ngungkit ya. Gitu kan? Ya. Lanjut. Sekarang masa depan. Saya mah enggak connect di sini ya. Bagian. Tapi ada satu obat kesedihan itu ya. Karena sedih itu sebuah keniscayaan, jamaah sekalian. Nabi aja pernah sedih. Nabi Yakub sedih ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf alaihissalam, dan dia akui kesedihan itu kan. Qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Bahkan Rasulullah itu ada satu masa yang kata para ulama disebut dengan tahun kesedihan. Ketika ditinggal wafat istri tercinta, Ibunda Khadijah binti Khuwailid al-Kubra. Sedih manusiawi. Ketika ditinggal pamannya wafat dalam keadaan belum beriman. Dan puncaknya itu ketika di Taif. Ya. Rasul dengan hati yang masih terluka datang ke Taif, tapi disambut dengan Rasul dihinakan dengan sehina-hinanya. Diludahi, dicaci, berdarah-darah, dilempari batu. Sampai malaikat menawarkan, kita tahu ceritanya ya. Tapi ada sebuah doa yang sangat indah yang Rasulullah lantunkan dalam puncak kesedihannya itu. Doanya begini, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tarda. Itu kira-kira terjemahan bebasnya begini jamaah. Ya Allah, mangga ya Allah. Apapun yang hendak engkau tetapkan dalam hidup hamba,
sehat, sakit, kaya, miskin, lapang, sempit, dipuji, dicaci, dijunjung, dibanting, didekati, dijauhi, mendapatkan atau kehilangan. Lakal utbah hatta tardo. Asal satu aja ya Allah. Asal dengan ini engkau ridho. Asal dengan ini engkau maafin hamba ya Allah. Asal dengan ini engkau makin sayang sama hamba ya Allah. Asal dengan ini engkau mencintai hamba ya Allah. Maka aku gak peduli apapun yang kau tetapkan. Selama engkau gak marah. Fa illam takun alayya ghadabun. Asal engkau gak marah ya Allah. Semua baik-baik saja. Jadi jamaah sekalian, pasti kita ngalamin sedih, tapi jadikan sedih itu sebagai sarana untuk berharap semoga dengan itu Allah ridho sama kita, Allah maafin kita, ya, Allah sayangi kita. Dan yang kedua tentang mencemaskan masa depan, itu juga bisikan-bisikan syaitan, khauf. Makanya kan kalau dalam Quran itu definisi kebahagiaan la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tenang. Yang di depan dia nggak takut, yang di belakang dia nggak sedih. Dan obat untuk mengatasi kecemasan itu berserah, bulat. Sering ngajarin tawakal ala Allah. Tawakal ala Allah. Dan itu akan membuat dada kita lapang. Para ulama itu ngajarin di antara ingredients ya, bahan baku dari lapang dada itu ada iman, ada tawakal. Ada sebuah doa yang sangat indah. Saya senang banget doa ini. Ketika ada salah seorang ulama minta kepada Allah agar dadanya lapang. Doanya washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkulli alaik. Ya Allah, lapangkan dadaku. Yang pertama dengan iman yang melimpah, dan yang kedua dengan kepasrahan yang indah. Obat cemas itu intinya adalah menyerahkan segala sesuatu yang memang di luar jangkauan kita kepada Allah. Tugas kita berjuang, setelah itu tenang, nitip, ya. Gitu lah. Usia berapa? Usia saya sama seperti usia Darut Tauhid, 33 tahun. 30, setengah umur berarti ya. Satu hal yang tidak bisa dikejar oleh orang muda adalah pengalaman orang tua. Ilmu bisa dikejar, tapi pengalaman, alhamdulillah, sudah diberikan nikmat, dipuji sebagai ujian besar dan dicaci sebagai penyelamatan. Benar seperti yang dikatakan bahwa orang itu menderita karena kurang tawakal. Seakan-akan segala urusan itu sesuai saja dengan pikirannya. Tidak ribet hidup ini, hadirin. Yang belum terjadi itu belum tentu terjadi. Udah stres, tidak terjadi, rugi. Belum tentu ada umur. Kita mati seperti Pilpres 2024, kenapa ikut stres? Pertama, bukan saudara capresnya. Yang kedua, belum tentu hidup. Dan juga kalau hidup belum tentu Pilpresnya ada. Tidak tahu, benar? Tapi yang paling penting Tuhan kita itu Allah, bukan presiden. Apa pusingnya? Dari dulu juga sudah ganti-ganti presiden. Tetap saja saudara jadi tua, ya kan? Bagaimana yang akan datang? Udah, doa yang banyak. Kalau cemas ya doa dan pasrahkan total. Mau diapakan saja diri kita, dengar sahabatku yang baik, tidak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah. Kita gak begitu sayang kepada diri kita. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita berbuat maksiat. Maksiat itu mencelakakan diri. Tidak ada yang membuat kita celaka selain dolam tu nafsi. Kita kurang sayang. Mata berzina, mulut bicara berlebihan, sia-sia,
dusta, gibah, pikiran jarang ingat Allah, kita tuh celaka oleh diri kita sendiri. Allah terus menutupi aib kita, membimbing kita dengan ilmunya supaya kita bisa tobat. Berbagai cara Allah lakukan, dengan letih, dengan sakit, dengan difitnah, diganggu, susah, supaya rontok dosa kita. Jadi kalau nanti Allah melakukan sesuatu kepada kita, itu pasti karena kasih sayangnya. Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Maka diapain saja oleh Allah, terima, nikmati saja. Kalau kita ridho, faman radiya fallahu ridho. Allah ridho kepada kita. Yang membuat kita menderita karena kita, maaf ya, sotoy, sok tahu. Maka latihan ridho ini luar biasa. Ridho dengan yang sudah, tidak ada yang harus kita ribetkan. Dunia ini enggak worth it sama sekali untuk bikin kesel, jengkel, sakit hati. Apa dunia ini kan? Omongan orang apapun enggak ada apa-apanya. Cuman getaran udara merambat ke telinga. Cuma itu. Coba menghina ke AA, pasti balik ke dirinya sendiri dosanya, ya kan? Nyebut monyet, gak akan jadi monyet. Kalau ada orang yang nyebut monyet, ya sudah, nggak apa-apa. Berarti dia belum tahu monyet. Atau memang kita mirip. Rekan-rekan sekalian, sama juga ingat yang akan datang, tapi ya saya belum tentu hidup. Yang kedua, belum tentu terjadi. Yang ketiga, minta saja ke Allah berlindung. Yang keempat, ya sudah, kalaupun nanti yang kita cemaskan terjadi, ya nggak apa-apa, jalanin saja. Pasti baik, pasti yang terbaik dari Allah. Ya, pengalaman menjalani Darut Tauhid ini, ya ngalir saja. Yang ribet itu adalah kita bersandar kepada selain Allah, itu yang ribet. Berharap dari selain Allah, itu ribet. Sudah punya istri belum? Yang belum, ya nggak apa-apa, ya saya nggak bisa menolong. Tahu, ini istrinya ada di sini. Penderitaan seorang istri itu terlalu cinta sama suami. Terlalu banyak mikirkan suami daripada ingat Allah. Terlalu berharap dari suami. Kalau penyakit lelaki, terlalu takut ke istri itu. Dua-duanya merusak tauhid. Nah, jalanin aja. Rencana boleh, bikin rencana yang bagus ya. Studi kelayakan, pokoknya apapun yang manfaat sempurnakan. Doa, udah itu pasrah, sudah. Jadi kalau bagus jadi, kalau enggak usah jadi, enggak apa-apa. Relax saja. Semuanya jadi amal soleh. Silakan. Ayo udah, ayo. Saya kan bagian ganjel aja. Ya, terkait dengan yang tadi ada satu kalimat indah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam yang sering bahas juga. Arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Istirahatkan dirimu untuk sesuatu yang memang udah ada yang ngatur. Ya. Kadang-kadang kita itu disebut dengan overthinking itu kan karena thinking kitanya over. Mikirin sesuatu yang itu sebenarnya nggak perlu kita pikirin. Jadi ada satu teori namanya dikotomi kendali. Ada sesuatu yang itu dalam kendali kita, ada sesuatu yang itu di luar kendali kita. Ya. Dan ada kabar bahagianya. Sesuatu yang di luar kendali kita tuh nggak dihisap sama Allah. Omongan orang, sikap orang, itu dalam kendali apa di luar kendali? Jadi nggak usah dipusingin. Itu nggak ada hisapnya. Yang dihisap itu apa yang ada dalam kendali kita. Ya. Jadi, Pak, sikap istri dalam kendali apa di luar kendali, Pak? Ada yang bilang saya dalam kendali istri kayaknya, Mas.
termasuk sikap anak. Yang dalam kendali kita apa? Jadi teladan yang baik. Punten Bapak Ibu, banyak orang belajar ilmu parenting, tapi kok nggak works. Kenapa? Karena salah mindset. Seakan-akan belajar ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah anak. Padahal jantung dari ilmu parenting itu adalah bagaimana mengubah diri. Ya. Jadi innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kata Allah, kita tuh nggak bisa ngasih petunjuk kepada siapapun yang kita cintai bahkan. Tugas kita jadi teladan yang baik, didik dengan cara terbaik. Itu yang dihisap sama Allah. Perkara nanti pasangan kita, anak kita seperti apa, kita serahkan kepada Allah. Kalau pasangan dan anak itu dalam kendali, harusnya nggak ada anak Nabi yang kafir. Nabi siapa yang anaknya kafir? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi siapa yang istrinya kafir? Nabi Lut alaihissalam. Wanita solehah siapa yang suaminya kafir? Siti Asia, istrinya Fir'aun. Nabi siapa yang ayahnya kafir? Nabi siapa yang pamannya kafir? Terus kita Nabi siapa? Jadi kadang-kadang kita overthinking, kita sibuk memikirkan apa-apa yang di luar kendali kita. Sempurnakan. Agim sering ngajarkan tugas kita adalah menyempurnakan ikhtiar. Karena itu yang akan dihisap sama Allah. Apa yang ada dalam kendali kita, sempurnakan. Jangan sampai atas nama tawakal kita sembarangan dalam ikhtiar. Sering ngajarin kita kayak begitu. Tapi yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Jadi itu mungkin. Ini penting nih para suami, tenang menghadapi istri itu ya. Tenang dan nggak tenang juga memang begitu. Kenapa kita dianjurkan menghindari perdebatan? Karena bukan kata-kata kita yang bisa mengubah pikiran orang. Kita marah, istri mendengar lebih marah, makin marah. Yang senang setan, dua-duanya jadi corong setan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang jahil di sini, orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya, kata-katanya, apa yang kita lakukan? Tenang saja. Kalau kita tenang, kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tanggungan Allah yang menenangkan yang sedang tidak baik ke kita, bukan kita. Misal ya, suami dicemburui oleh istri. Misal, pernah dicemburui tidak? Berarti sayang ya. Tapi cemburunya misalkan luar biasa, dicurigai terus. Tapi kita tidak salah, tenang saja. Allah tahu kita tidak sesuai dengan prasangkanya. Enggak usah, kamu tuh gimana, cemburu terus, pusing saya. Mau apa begitu? Allah tahu kita tidak melakukannya. Ya, memang ini episodenya diuji oleh Allah. Bisa tidak kita tetap tenang? Kita tidak bisa memaksa istri untuk percaya ke kita, enggak bisa. Pertama saudara memang wajahnya kurang bisa dipercaya, ya enggak? Terus track recordnya memang baru kali ini jujurnya, ya. Tenang saja, jawab baik-baik. Sumpah juga tidak usah, berani disembelih berkali-kali, mau apa? Sekali aja udah cukup. Tidak perlu, bicara baik. Waliyakul khairan aw liyasmut. Karena perkataan kita tidak bisa membolak-balik hati siapapun. Kita bicara tuh supaya disukai Allah, itu saja. Maaf ya, seperti sekarang ceramah ini, apa yang bisa dilakukan oleh saya kepada saudara? Ngebulak-balik hati, tahu juga tidak hatinya di mana. Bagaimana membulak-balik hati? Membuat saudara paham, bagaimana membuat orang paham? Yang bisa saya lakukan ini saat ini adalah menjaga niat supaya lurus, bicara ini hanya ngarep-ngarep disukai Allah. Lalu menjaga perkataan agar setiap perkataan ini diterima oleh Allah. Terakhir paling doa, semoga oleh Allah diberikan manfaat. Cuman itu.
Memaksa saudara paham gak bisa, itu di luar wilayah. Makanya kalau nasihati anak tidak usah pakai tegang emosi, karena bukan kita yang bisa mengubah anak. Nasihat kita itu amal soleh kita. Udah, pilihlah kata-kata yang ahsan, bukan hanya baik tapi yang terbaik, karena Allah menyukai ahsanu amal. Jadi kalau menasehati anak, sikap yang terbaik yang disukai Allah, nanti Allah ngebalikan hati anak. Sama jadi guru, misalkan tidak usah acting. Ingin jadi guru teladan, mau apa? Jadi guru yang disukai Allah sudah cukup. Selebihnya Allah yang menghujamkan, membulak-balik hati, memberi hidayah, memberi taufik. Jadi lebih simpel hidup ini. Kalau tahu orang tidak nurut, ya nggak usah marah-marah, tinggal tobat saja. Jangan-jangan kurang ikhlas. Jangan-jangan kita banyak acting di dalam memberikan nasihatnya. Jangan-jangan kata-kata ini hanya untuk disukai orang. Kita sendiri tidak mengamalkannya. Allah tahu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah, baik di bumi maupun di langit. Begitu, jadi lebih sederhana. Halo? Maka kalau saudara takdirnya jadi penceramah biasa weh, tidak usah segala macam acting kita lakukan, nanti Allah tidak suka ke kita. Walaupun orang banyak mendengar, belum tentu kita dapat pahala. Tapi orang berubah, tapi kita tetap tidak dapat pahala karena tidak ikhlas. Orang berubah boleh jadi karena doa orang tuanya, boleh jadi karena kebaikan yang pernah dia lakukan. Memang ilmunya lewat kita, tapi tetap kita tidak dapat pahala karena tidak ikhlas. Jadi lebih simpel lah hidup. Begitu. Ini teh ngomong ini teh akhir-akhir ini, dulu mah nggak begini. Ribet ya. Dulu penuh jerawat. Maaf yang jerawatan tidak ada kaitan dengan penderitaan. Tapi zaman diuji dengan popularitas dulu, dunia lah pokoknya. Aduh, stres sekali. Sariawan terus radang tenggorokan. Stres lah, sampai saya mikir, kok hidup tuh menderita sekali. Padahal di luar tamu sudah baris mau dipotret. Jadwal TV begitu padat, gak ada waktu untuk ke orang tua, untuk belajar. Benar-benar orang menyangkanya ini kesuksesan, padahal ini kebinasaan. Makanya saya berterima kasih kepada yang menghina, mencaci, memblokir nomor telepon. Dulu mah miss call sedikit, ini sekarang kering-kering juga, mati sendiri karena diblok. Alhamdulillah. Dulu sampai tahun 2007 waktu diuji dengan dunia popularitas, gak ada tauhid, gak ada sekolah, gak ada pesantren. Sederhana sekali dulu di kesini, ya kan? Orang kesini cuma datang melihat makhluk, oh ini jirimnya Agim. Kemudian antri sampai ke pingsan-pingsan mau dipotret, udah pulang lagi. Gak ada sekolah, tapi sesudah dihina, dicaci, dipermalukan, dibully, pokoknya begitulah, pakai ilmu kelapa ya, dijatuhkan dari pohon, dijambak sampai gundul, digetok sampai belah, dicungkil kelapa kan begitu, disisit sampai mulus, udah mulus diparut, katanya saripati itu nggak pernah keluar ketika di atas pohon. Cing sabar ya, dengar ini ya. Dulu pas ceramah ini Ustaz Yusuf Mansur di samping, lihat aja mungkin, saya mah nggak mau ngejalanin itu. Ya, bukan keinginan saya, Allah itu. Mudah-mudahan tidak ngalamin ya. Syaratnya adalah syukur. Kalau diuji dengan popularitas, berat ujian popularitas itu ada. Membuat kita tertipu oleh penghormatan orang.
Kalau guru saya mengingatkan, pokoknya kalau kita di depan orang, yang diingat adalah apa yang Allah tahu tentang dirimu. Orang tidak ada yang tahu, ini tidak ada yang tahu. Siapa Agim yang sebenarnya? Allah tahu. Sibuklah dengan apa yang Allah tahu dengan diri kita. Tidak ada rasanya nanti dihormati, dipuji, diperlakukan spesial. Karena ada 3 nih ya, teman-teman, kalau masih punya 3 ini, sulit ikhlas. 1, menikmati pujian. Kalau kita masih senang sekali pujian, kita baca komen-komen yang muji, giliran ada yang komen yang gak enak, iya kurang ajar ya, doraka, begitu. Kalau ada yang muji, kita traktir, ada yang nyaci, dipecat, itu ciri-ciri. Yang kedua, senang privilege, senang diperlakukan spesial, senang diakui, dihormati, itu udah gejala-gejala kita akan kurang ikhlas. Yang ketiga adalah senang dengan apa yang di tangan orang, senang ditraktir, senang diongkosin, senang diberi. Kebaikan kita, kalau kita ngarep-ngarep sesuatu cenderung tidak ikhlas. Jam 3 pagi kita kirim WA, semoga Allah memuliakan akang yang diberikan rezeki yang melimpah. Pengen dikasih itu ya. Perhatikan 3 ini. Tapi kalau takdirnya ada yang muji, ini ujian. Takdirnya kita diberikan perlakuan spesial, ini ujian lebih berat. Takdirnya punya kawan orang kaya, orang dermawan, orang yang suka berbagi, hati-hati. Makin punya teman yang kaya, senang berbagi, hati-hati, hati kita nanti bisa condong ingin diberi itu. Lebih bagus punya kawan yang bokeh, ya nggak? Tapi jengkel juga, ya nggak? Serba salah. Ya udahlah, terserah aja, silakan teruskan. Bicara apa aja yang leluasa, ya nggak usah ragu. Masya Allah. Ketika ngebahas ikhlas tuh ada banyak ya definisi ikhlas dari para ulama, tapi yang paling nempel tuh memang ketika definisi dari Agim ya. Saya ingat banget, ikhlas itu adalah ketika sudah putus harapan di hati kita kecuali hanya kepada Allah. Itu simple tapi menghujam pada intinya gitu. Karena berharap kepada manusia itu patah hati yang disengaja. Coba diulang, Bu. Berharap kepada manusia, apa yang butuh riado ya. Dan kalau proses belajar itu dari tahu, mau, mampu. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa terus melatih, latihan terus untuk memupus rasa harap kepada siapapun. Dan terkait syukur tadi, ini juga menjadi satu latihan jiwa yang nggak boleh kita tinggalkan. Ya, saya pernah suatu hari bikin konten di medsos, teman-teman. Konten saya begini: segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, meskipun sesuatu itu hal yang baik, gitu. Karena bahkan dalam ibadah saja, kan kita nggak boleh berlebihan. Dulu ada sahabat Nabi yang ternuna. Sahabat Nabi yang bilang kepada Rasulullah saking semangatnya, ya Rasulullah, saya pokoknya mau sholat terus, saya nggak mau tidur. Semalam suntuk saya mau sholat. Saya pokoknya mau puasa terus ya Rasulullah, saya nggak mau buka. Ditegur sama Rasulullah, nggak begitu. Ada waktunya sholat, ada waktunya tidur, ada waktunya engkau puasa, ada waktunya engkau berbuka. Saya bikin status di medsos, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, sekalipun itu sesuatu yang baik. Gitu. Ada yang komennya itu membuat saya berpikir. Komennya begini, Mas Oni, bagaimana kalau syukur? Apakah syukur berlebihan itu nggak baik? Jawabannya apa, Pak? Jawabannya apa? Ini menarik pertanyaannya. Bagaimana kalau syukur? Apakah syukur berlebihan itu nggak baik? Saya ketemu jawabannya.
Ternyata jawabannya Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam konteks syukur nggak mungkin kita bisa berlebihan. Oke. Nggak mungkin. Karena ada satu nasyid yang juga pernah bawakan, saya senang sama lagu ini. Harga selautan syukurku hanyalah setitik nikmatmu di bumi. Jadi kita mau syukur sampai mentok sekalipun, nggak mungkin bisa berlebihan, karena nggak mungkin berimbang gitu antara syukurnya kita sama karunia dan anugerah yang Allah kasih. Jadi itu beberapa latihan jiwa yang saya pribadi belajar dari AA. Dan AA sering pesan, ya kita dengar ceramah kayak gini itu baru sampai tahu saja. Proses belajar itu kan dari tahu, dari nggak tahu jadi tahu, ikut pengajian jadi tahu, dapat ilmu, lebih dalam lagi mau. Jadi bukan cuman sampai teori tapi udah menghujam ke dalam jiwa, ada tekad, tapi ada satu proses lagi dari mau menjadi mampu. Nah, untuk menggeser dari mau menjadi mampu itu butuh riyadhah, butuh mujahadah, butuh latihan. Dan itu nasihat yang selalu saya ingat dari AA. Kita sering jengkel dengan orang yang tidak sesuai dengan keinginan. Padahal beliau itulah yang bisa mematangkan diri kita. Ketika kita berharap kepada seseorang dan orang itu tidak sesuai harapan, itulah riyadhah kita. Jadi kalau setiap keinginan terkabul, itu lebih berat ujiannya. Lebih sering kita dikecewakan, itu membuat kita lebih terlatih. Jadi kalau kita ada yang, maaf ya, kalau suami punya istri yang punya kepekaan luar biasa, semuanya teh dikoreksi ya. Misalkan bangun, tutup dong mulutnya, itu rezeki ya. Sik atuh tong sagala dicarek, justru membuat kita makin tahu kesalahan kita. Ada orang yang kenapa sih semuanya dibikin salah, kenapa sih ribet sekali? Justru itu karunia Allah dibanding istri yang membiarkan suami kentut sembarangan, keteknya bau, bau esan. Bukan bau-bau beliin odoran, itu terlalu muluk buat kita. Perkataan yang tidak enak menggugurkan dosa, tapi isinya bisa menggugah kita, harusnya berterima kasih. Ada yang mengatakan istri yang baik itu yang selalu ya. Justru yang berani mengatakan tidak, kalau itu akan mencelakakan. Kita harus mulai mempersepsi perilaku orang yang menurut kita bermanfaat itu jangan yang yes man, yang segalanya sesuai. Justru itu bisa menumpulkan diri kita. Orang yang menghina, menyakiti, menolak, memfitnah, itulah sebetulnya bagian karunia Allah yang membuat kita terlatih lepas berharap dari makhluk. Biasanya orang kalau ada keinginan langsung minta ke orang. Ini akhwat ya, akhwat di luar kendali saya. Ini ikhwan. Misal istri ingin dibelikan tas atau sepatu baru, gimana jawabannya? Coba, mana yang punya istri? Gimana dek? Jawab. Pak, belikan saya sepatu baru, gimana? Insya Allah siap kalau ada uangnya. Pakai ada uangnya, ganjal tuh ya enggak? Pasti kata dari dulu juga ngomong gitu. Ayo, mari. Lalu doa, ya Allah, Engkaulah satu-satunya yang membuat semua sepatu jadi jelek misalkan. Nggak usah gitu doanya, nggak usah gitu, terlalu dramatis. Kenapa kita nggak minta ke Allah, betul? Ya Rob, kalau ini baik mudahkan, kalau sepatunya udah banyak, tiap kerudung warnanya ada sepatunya. Ini berlebihan.
Tapi kalau disebut berlebihan jadi bertengkar. Doa ke Allah. Ajak ke toko. Sok ibu milih ya, mana yang ibu suka, nanti bilang ke bapak, bapak tunggu di musola. Sok. Ya Allah. Ini serius. Ini sederhana tapi benar. Kita jarang mengandalkan Allah. Kalau sepatu udah banyak kayak gitu, pelit mah pelit Pak, yang hindari pertengkaran, andalkan Allah. Termasuk misal sedang ngomel, misal lapor kepada pemilik bibir. Ya Allah, ya Allah, hanya Engkau. Ya Allah, hanya Engkau yang menenangkan. Na'udzubillahi. Apa qomat kamit? Ya lagi menenangkan diri. Allah andalkan. Kita jarang mengandalkan Allah hanya untuk membuat tenang. Kalau kita dicurigai dan kita benar, andalkan Allah. Ya Allah, Engkau tahu saya tidak salah. Hanya Engkau yang bisa membulak-balik hati sambil tobat. Pasangannya adalah tobat. Karena kepahitan kita tolong, ampun ya Allah. Karena situasi yang tidak enak itu diundang oleh dosa kita. Jadi untuk hal-hal kecil andalkan Allah dalam segala hal. Termasuk kalau ada kebutuhan yang sangat pribadi suami istri, minta dulu ke Allah. Allah yang membulak-balik hati. Nggak akan sakit hati kalau minta ke Allah. Dan Allah wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, katakan aku adalah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Andalkan Allah. Ini melatih kita untuk ikhlas. Kalau tidak, sakit hati kita ini, kecewa. Karena kita jadi bersandar kepada makhluk. Nah itu diantara kiat-kiatnya. Jadinya jalang terluka. Karena hati ini terluka pasti karena berharap dari makhluk. Ya, silakan. Minum dulu atau kan? Oh. Ya, amal soleh hadirin. Mumpung tutupnya ringan. Ya alhamdulillah. Silakan tambahkan, saya mau minum. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Apa yang barusan sampaikan itu juga satu apa ya? Satu inti kehidupan gitu. Bahwa itu selalu ngajarin, dan ini mudah-mudahan bisa kita pakai terus setiap saat. Dalam hal sekecil apapun tuh ngadu sama Allah. Mengadu kepada Allah. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis, untuk urusan sandal yang putus aja bilang ke Allah. Coba saya mau nanya Bapak Ibu, jujur ini ya, pernah nggak kita sandal putus terus ngangkat tangan, ya Allah, sandalku putus ya Allah, pernah? Ternyata ada hadisnya Pak. Untuk urusan sekecil itu aja kata Nabi, mengadulah kepada Allah. Dan kalau kata Syekh Ibnu Athaillah di kitab Al-Hikam yang setiap Kamis AA bahas, itu ada dua rasa yang ini memang harus kita latih terus, kita tumbuhkan terus agar doa kita itu betul-betul bertenaga. Yang pertama rasa hina, yang kedua rasa butuh. Coba diulang Pak. Kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau seorang hamba datang ke Allah dengan bawa dua rasa itu, doanya akan menjadi powerful. Rasa hina itu maksudnya gimana? Kita datang ke Allah dengan ngebawa rasa hina itu. Ya Allah, hamba ini banyak dosa ya Rob. Hamba ini sebenarnya malu ya Rob mau minta, tapi kalau bukan kepada Engkau minta kepada siapa lagi ya Allah. Ya. Ini penting karena lawannya rasa hina itu apa? Apa Pak? Al-kibar. Sombong, takabur. Ya. Maka bahkan ada kalimat dari Syekh Abdul Hasan Asyadzili, beliau ini kakek gurunya
Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kalimatnya begini, qalilul amal ma'a syuhudil minnah minallah khairun min kathiril amal ma'a ru'yati taksir. Amal yang sedikit tapi disertai dengan rasa syukur. Jadi kita melihat amal-amal kita tuh Bapak Ibu dengan rasa syukur, makasih ya Rob, kalau bukan karena taufikmu hamba tuh nggak bisa datang ke masjid hari ini. Kalau bukan karena engkau berikan taufik hamba nggak bisa sedekah. Jadi kita melihat amal-amal kita tuh bukan dengan rasa bangga justru, bukan merasa oh saya ahli masjid, oh saya ahli tahajud. Tapi setiap amal yang kita lakukan disertai dengan rasa syukur. Makanya testimoni para penghuni surga itu ketika sudah sampai surga, kalimatnya begini, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki aku jalan agar aku sampai ke sini, hingga aku sampai ke sini. Kalau Allah nggak nunjuki aku jalan, aku nggak bisa sampai ke sini. Bukan malah berbangga dengan amalnya. Maka penting ngejaga rasa hina itu, jamaah sekalian. Bahkan kita diajarkan abis sholat, ini abis sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca apa? Istighfar. Supaya kita nggak ketipu sama amal kita. Itu ya. Yang kedua, rasa butuh. Ada sebuah doa, ini doa saya senang banget sama doa ini. Doa ini menggabungkan keduanya. Ini doa mengemis kasih sayang Allah. Tapi saya nggak tahu ini riwayatnya, tapi saya dapat ini di kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Doanya begini teman-teman. Ini doa yang menunjukkan rasa hina sekaligus rasa butuh. Indah sekali doanya begini. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dzambi. Itu kalimat pertamanya. Artinya ya Allah, sungguh aku lebih mengandalkan ampunanmu, rahmatmu dibandingkan amal-amalku. Dan aku yakin ya Allah, rahmatmu lebih luas, melebihi sebanyak apapun dosaku. Lalu kalimat berikutnya, Allahumma illam akun ahlan an ablugo rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li annaha wasi'at likulli syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, kalau aku melihat amalku, kalau aku melihat dosaku, rasanya aku nggak pantas untuk bisa menggapai rahmatmu. Nggak pantas. Agim sering bilang, coba sedekah mana yang betul-betul ikhlas, sholat, berapa kali sholat kita yang betul-betul khusyuk, berapa banyak amal kita yang betul-betul berkualitas. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak. Ya Allah, kalau aku melihat amalku, aku kayaknya nggak pantas masuk ke dalam golongan orang yang kau rahmati. Tapi ya Rob, hamba yakin rahmatmu akan selalu bisa menggapaiku. Ini doanya indah sekali. Ada rasa hina, rasa butuh. Datang ke Allah dengan sepenuh rasa butuh. Bahkan dalam urusan sekecil apapun. Dan ngedidik anak. Anak kita didik sekecil apapun minta sama Allah. Kemarin anak saya nomor 2 ya, tiba-tiba ngomong, Abi mau beli pizza gitu. Ya, diajarin sama AA kan, bilang dulu sama Allah. Nah, Abi rezekinya dari Allah. Langsung diangkat tangan. Ya Allah, teteh mau pizza, amin. Baru saya pesan GoFood gitu. Itu ngajarin anak kita untuk hal sekecil apapun, mengadulah kepada Allah. Dan setelah rasa butuh, ya, rasa hina, patuh ya, tadi uji budak watadai idadaan, patuh pasrah. Agim saya masih ingat, Agim ngajarin patuh pasrah. Sudah patuh pasrah. Dan berserah atau pasrah itu tanda beriman. Sama kayak anak saya kalau diajak, kan kita biasa punya waktu ya, ayah bunda punya waktu sama anak jalan gitu ya, sebulan sekali quality time. Anak saya itu yang pertama kalau saya ajak, mau kemana? Jawaban dia apa? Terserah Abi aja. Kenapa? Karena dia tahu kalau abinya yang ngajak, pasti abinya ngajak ke tempat yang terbaik. Bahkan pernah saya ajak ke playground, dia seneng. Dia selalu puas gitu dengan apa yang abinya kasih. Jadi kalau saya ajak, mau kemana? Terserah Abi, ngikut. Ya. Percaya iman itu melahirkan pasrah. Agak berbeda dengan terserahnya ibu-ibu yang ditanya mau makan apa. Itu agak beda konsepnya. Mau makan apa sayang? Terserah. Ketoprak ya, kacang, lagi nggak enak perut. Ya udah kalau soto gimana? Bosan baru kemarin soto. Terus mau makan apa? Terserah.
Itu agak beda ya. Jadi mudah-mudahan rasa-rasa itu bisa kita latih ya, dan itu mungkin. Sok atuh mau nanya apa? Ini forum relax ya, forum yang disampaikan oleh beliau itu bagian penting dari kehidupan sehari-hari kita. Sebetulnya ya tidak usah riwet lah dengan rezeki dan sebagainya. Kalau kita serius kepada Allah, Allah lebih serius lagi mengurus kita. Penyebabnya kita tidak serius ke Allah. Kita seriusnya kepada selain Allah. Mengandalkannya justru selain Allah. Ada selain Allah itu tidak bisa memberi manfaat kecuali Allah yang menggerakkan. Jadi harusnya dengan Allah tuh asyik begitu, setiap waktu dimanapun bisik-bisik terus kepada Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Asik saja dengan Allah, bicara saja. Wah, yang maha menatap, saya sedang galau, engkaulah yang menenteramkan. Ampun ya Allah. Salat saya jarang khusyuk, ibadah jarang sungguh-sungguh, baca Quran juga seadanya. Ampun ya Allah, mata ini tidak terjaga. Engkau tahu setiap yang dilihat, dilirik. Ampun ya Allah, tadi bicara berlebihan. Engkau dengarkan semua perkataan. Ada bohongnya, ada ditambah-tambah, ada dengkinya. Astagfirullah. Asik begitu setiap waktu dengan Allah. Pasti beda hidup ini. Kita sibuk dengan selain Allah. Allahnya hanya sisa. Padahal yang punya segala-galanya Allah. Yang menentukan segala-galanya Allah. Tapi kita sisa ke Allahnya tuh, tidak sungguh-sungguh. Salat kita juga asal saja. Dan kita tidak menyesal salat kita tidak khusyuk. Jadi kesimpulannya kita tuh salah fokus, akhirnya gaplok, gagal fokus ya. Harusnya semuanya ke Allah terus, ke Allah lagi ya. Nah, gimana semuanya milik Allah? Benar? Semuanya dalam genggaman Allah, semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah, dan yang paling tahu yang terbaik adalah Allah. Jadi mengherankan sekali kalau ke Allahnya tuh sisa waktu. Aneh. Itulah sumber masalah kita, ke Allahnya sedikit keseriusannya. Dan jangan risau, walaupun ilmu kita dikit, kalau sungguh-sungguh Allah bakal nuntun. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Al-Ankabut 69. Allah kalau melihat kita sungguh-sungguh, nanti Allah tambah lagi ilmunya. Begitulah hadirin, gak ribet hidup ini mah, gak ribet beneran. Yang ribet itu kita gak serius ke Allah, lebih sering lupa, lebih berharap dari selain Allah, lebih sibuk penilaian orang daripada sibuk penilaian Allah, lebih sibuk ingin diakui oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Jadi orang aja, padahal orang yang kita harapkan itu juga gak akan memberi manfaat kalau Allah tidak menggerakkan. Aslinya mah hidup hanya dengan Allah. Kalaupun kita hablum minan nas, ya karena Allah aja yang nyuruh gitu. Aslinya mah kalau nggak ada perlu-perlu mah nggak usah ngobrol dengan orang, nggak usah ketemu orang. Tapi karena disuruh oleh Allah, jadilah kita ketemu untuk memberi manfaat, gitu, ya kan? Bukan untuk mendapatkan sesuatu, minta-minta dari makhluk.
Jadi kesimpulan stres itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Ini nyari yang nggak tahu jawabannya. Harusnya bagaimana, Dek? Nah, kreatifnya belum tahu kan? Harusnya bagaimana? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena mikir bakal terus-terusan. Terus wae dengan Allah. Gitu. Mau apa lagi? Kita lagi nunggu mati, ya kan? Berikan aja yang terbaik. Kalau saya sedekah, uang saya habis, gimana besok? Gini ya, dulu yang ngasih rezeki siapa? Sekarang yang ngasih rezeki siapa? Besok yang ngasih rezeki siapa? Ya udah, habis sekarang, besok ada lagi rezekinya. Emang besok jadi pelit Allah ke kita? Gak ada. Bagaimana kalau saya pensiun? Pensiun aja. Memangnya Allah pelit kepada pensiunan? Tapi gaji saya jadi sedikit. Rezeki dari Allah mah tidak tergantung gaji. Gaji itu sebagian kecil karunia dari Allah. Benar? Pokoknya kalau ada nyawa pasti ada rezekinya. Lebih enteng kan? Kalau enteng berarti benar. Kalau nyesek terus berarti nggak benar hidup kita. Ya, saya jadi kepanjangan. Cukup. Ya silakan yang mau ceramah. Silakan tanya jawab ya. Boleh mikrofonnya ada yang ini aja. Tapi kabelnya terbatas ini. Boleh maju? Ya. Apa-apa ini bisa. Maaf ya. Bismillah, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Indra dari Santri Karya SMA Darut Tauhid. Izin bertanya, alhamdulillah bersyukur dan juga sangat bahagia melihat AA dan juga Ustadz Sony Abikim di majelis yang mulia ini. Saya mengenal Ustadz Sony dari PPA Institute, Ustadz. Dari sejak 2019 begitu, dan setiap kali menyimak kajian Ustadz Sony luar biasa begitu ya. Dan yang ingin ditanyakan Ustadz, di konsep PPA, pola pertolongan Allah itu ada dua konsep yang paling saya ingat dan sampai hari ini masih belum paham sepenuhnya begitu. Mohon Ustadz bisa menjelaskan. Yang pertama, Ustadz pernah menyampaikan berkenaan dengan semakin gelap maka semakin terang. Itu yang pertama. Yang kedua, the miracle. Miracle itu ada di balik dinding pemahaman. Mohon izin untuk berkenan dijelaskan. Terima kasih. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi yang pertama tentang konsep semakin gelap semakin terang. Itu pun ilmunya dari Agim. Iya. Lagi udah nggak usah disebutin. Saya mau nanya jamaah sekalian. Nih ada center ya. Mana center? Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Sekarang saya punya kuis. Gimana caranya? Tolong cari cara agar cahaya di handphone saya ini kelihatan lebih jelas, kelihatan lebih terang. Gimana caranya? Yes. Gimana caranya? Nah, kalau saya minta misalkan sama DKM, tolong Ustaz matikan semua lampu, jangan ada yang dinyalakan, gelap total, makin jelas nggak kira-kira? Betul ya? Saya nggak tahu ayah bunda jamaah sekalian, kegelapan apa yang sekarang sedang melanda hidup kita. Tapi saya yakin kita semua pasti pernah ngerasain yang namanya gelap, betul ya? Kelihatan dari depan wajah-wajah penuh masalah ini. Mungkin judulnya beda-beda. Ada yang gelapnya urusan finansial. Berat. Apalagi setelah pandemi kemarin banyak yang belum bisa recover. Kejebak hutang, dirumahkan, penghasilan gak jelas. Ada orang lain yang mungkin finansialnya baik-baik saja, gelapnya yang lain, turbulence kehidupannya yang lain. Ada yang sama keluarga, pasangan, ada yang dikasih sakit sama Allah. Jadi setiap kita punya kegelapan masing-masing. Kalau kita sering ngomong, enak ya jadi dia, coba saya kayak dia. Dia yang ada tunjuk itu juga sama. Lagi struggling dengan masalahnya.
Memang rumput tetangga lebih hijau. Kemarin saya baca tulisan di Instagram bagus, tulisannya begini, jangan cuman lihat rumput tetangga yang lebih hijau, tapi cek juga tagihan listriknya gitu. Kadang-kadang kita ngalamin gelap, tapi justru dengan gelap itu cahaya Allah itu makin terang, analoginya gitu kan. Kadang-kadang itu justru di titik kita yang kita rasa, titik terendah, hidup itu sedang gelap, tapi justru Allah menggelapkan semua cahaya-cahaya dalam hidup kita, bahasa Agim, agar kita kembali total bergantung kepada Allah. Banyak cahaya silau, sering ceritanya masa Darut Tauhid, media di mana-mana, silau. Tapi pelan-pelan Allah cabut, gitu, hilangkan cahaya-cahaya itu, cahaya semu gitu, ya, cahaya popularitas, cahaya pujian ibu-ibu kata, cahaya bisnis, redup gelap, bukan hanya redup gelap. Kemarin saya ngobrol sama Pak Eka sama Asatis di belakang, di masa tsunami itu bahkan studio itu sampai kosong katanya, sampai barang-barangnya habis. Yang awalnya dapat privilege diundang di mana-mana, ya. Pak Eka tadi cerita, saya udah kayak AA kedua, di mana-mana disambut, dikasih first class. Begitu kejadian itu kita semua tahu ya, orang itu jangankan ngubungin, ngelirik aja enggak. Digelapin semua, makin nampak cahaya Allah gitu kan. Jadi semakin gelap semakin terang itu maksudnya itu. Kadang-kadang Allah gelapin hidup kita supaya makin jelas cahayanya Allah. Kadang-kadang justru di titik terendah hidup, itulah saat terdekat kita dengan Allah. Sama seperti saat kita sujud. Teman-teman, punten mohon maaf, bahkan ketika sujud, kepala itu lebih rendah daripada bokong, betul ya? Merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Dan kata Rasulullah, saat sujud itulah sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Robnya. Nah itu. Dan pertolongan Allah itu terletak di balik dinding pemahaman. Ya tadi ketika kita faham, kita mampu membaca pesan cinta bahwa semua ini adalah sentuhan sayangnya Allah. Bahkan hadis yang sering AA baca kan, innallaha idza ahabbu qauman ibtalahum. Allah itu menyandingkan cinta itu dengan ujian. Dikasih gelap, justru kalau Allah cinta sama seorang hamba, dikasih gelap, dikasih berat. Ya, ada 3 ayatnya itu, wal apa? Apakah kamu mengira? Gimana itu? Bukan, Al-Baqarah 214, saya lupa. Ahasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, pada kamu belum diuji. Ujiannya 3. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. 3. Yang pertama level 1 ba'sa. Tahu ba'sa jemaah? Ujian enteng. Makanya orang Arab kalau dapat ujian yang ringan ngomongnya apa? La ba'sa. Jadi bahasa Betawi sekarang, labas. Labas aja bro. Ba'sa. Yang kedua ad-dharra. Ini udah mulai agak oleng nih. Dan yang ketiga apa? Wazulzilu. Apa itu? Zulzil, zilzal. Ada tauhid, agim, ya semua yang terlibat ngalamin gitu kan. Tapi justru itu membuat kita menemukan pemahaman. Pada akhirnya memurnikan tauhid kita. Dan ketika kita tadi Agim bilang ya, dulu saat semuanya ini, mana ada pesantren, mana ada sekolah, ya artificial. Kelihatannya aja kata. Tapi justru ketika gelap, kita menemukan pemahaman, disitulah keberkahan hadir. Gitu mungkin kan. Tambahin. Sudah nyobain. Maka ada yang pernah nyebut, mau saya bantu enggak supaya kembali berjaya seperti dulu? Jaya-jaya apa ya enggak? Justru dulu ketipu, masa saya mau dibantu ketipu lagi? Nah, sekarang. Dan ternyata dengan kita tidak riweuh dengan dunia, dunia datang ini. Ini contoh ya, waktu mau merenov masjid ini, dulu kan hanya separuh sana.
Qadarullah, alhamdulillah tanah di sebelah ini bisa termiliki dengan izin Allah. Coba rancangkan masjid yang bagus, bahannya bagus, perencanaannya bagus, kontrolnya. Keluar angka 17 miliar. Kata teman-teman, wah mahal ini. Merenov aja 17 miliar. Padahal kan jamaah kita, maaf ya, tidak meremehkan hadirin ya ini. Banyak mahasiswa, banyak yang ya paling sedekahnya 2.000 begitu. Atau dari rumah Allah mah Allah sendiri yang buat, bukan kita ya. Kenapa kita ribet dengan jumlah? Yang penting niatnya betul-betul ingin memuliakan tamu Allah. Alhamdulillah terkumpul 32 miliar. Langsung, nah itu dibagi-bagi, itu buat rumah Allah. Dasar Toma dengar cerita aja pengen lagi. Nah begitulah. Kalau bersandar penuh ke Allah, Masya Allah, mudah saja bagi Allah. Mudah, semuanya milik Allah. Yang bikin kita menderita tuh bersandar kepada selain Allah. Nah rekan-rekan, sebagai ada lagi yang nanya, ingin mengingatkan 4 fondasi akhlak yang harus kita miliki. Ini mengingatkan kembali ya, bahwa timbangan terberat di akhirat nanti adalah timbangan akhlak. Walaupun sholatnya bagus, kalau akhlaknya jelek, mungkin sudah dengar ya tentang ibu-ibu yang ganggu tetangga terus, itu hiya finnar. Terus yang mengurung seekor kucing juga itu ahli ibadah tuh, tapi juga jadi ahli neraka. Nah karena ini ahli ibadah juga nggak begitu ya, maka ingat hadis Abdullah bin Amr bin As yang tentang ada seorang yang berjanggut, pemuda yang pegang terompah tuh akan masuk ahli surga sampai 3 kali. Lalu Abdullah bin Amr bin As minta izin untuk nginap di rumahnya dan menginap selama 3 malam dan tidak kelihatan tahajud. Tapi setiap bolak-balik badannya senantiasa dalam keadaan zikir dan tidak pernah bicara kecuali perkataan yang baik. Ketika hari ketiga menyampaikan bahwa saya kesini untuk melihatmu, tapi saya lihat tidak ada yang istimewa, ya memang saya begini adanya. Oh begitu, ada rasa, kok yang gini sih? Itu ghil namanya. Kemudian ketika akan pulang cuma ada satu yang tidak ada di hati saya. Saya tidak ada rasa tidak suka, ghil, dengan nikmat yang Allah berikan kepada hamba Allah. Nah ini korelasinya dengan hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu linaf. Bagaimana? Semuanya tawadu ya, udah tahu tapi nggak mau ngasih tahu. La yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman sehingga engkau menyuhiba li akhi ma yuhibbu li nafsi, hingga engkau menyukai apa untuk saudaramu sebagaimana engkau menyukai apa untuk dirimu. Artinya tidak ada dengki, tidak ada rasa tidak suka kepada saudara kita. Pegang ini rekan-rekan, kalau bisa dapat ini enak hidup ini, senang aja. Kita lihat orang dapat nikmat, bahagia, nggak ada ghil. Akhwat, mau dikasih uang nggak? Pakai dolar Singapura aja lah ya, masing-masing 10 lembar, 1000-an. Jadi berapa? 100 juta seorang, cukup nggak? Mau tidak? Kalau mau, kalau tidak, yang jelas bisa diijabah. Mau? Baik, 100 juta per orang. Paling berapa orang? Nah untuk ikhwan, karena ini kaum lelaki ya, 500 juta lah per orang, mau? Nah, langsung, yang kalau ketemu kaumnya katanya gitu. Padahal ngarang aja udah dengki itu.
kemarin ibu mau dia ongkosin nggak ke Singapura 4 hari di sana, semuanya dijamin, tiket, hotel, mau. Wow. Nah untuk bapak-bapak umroh ya, ya, cuman ngarang, tetap we dengki hadirin. Siapa yang mau ngongkosin ya nggak? Mengerti enggak? Kita mah ngarang aja udah busuk hati. Ya sama tentang sedekah. Coba potong uang 5%, dapat 1.050.000 ya. Gak miskin-miskin, naik. Coba potong 10%, dapat 1 juta berapa? 100. Jadi kalau gaji 4 juta, sedekahnya berapa? 400 ya. Naik lagi 3 bulan kemudian, potong 20%. Terus 3 bulan naik lagi, lihat nggak wajahnya, ya kan? Beda ya kan? Baru aja rencana, udah tegang begitu. 5% senyum, 10% mulai mikir cicilan, 20% nggak bereaksi gini. Tadinya mau saya naikkan 40%, tapi stroke penting. Kita mah baru denger rencana aja udah stres. Harusnya tenang, udah nggak dipotong ya kan. Terus ada yang nyeletuk, gimana? Kalau dapat uang sekarang gimana? Misal ya. Kalau lagi ceramah begini terus ada tamu dari sini, boleh nggak motong pembicaranya? Boleh. Terima kasih ya atas doanya, atas nasihatnya. Ini bisnis saya untung besar. Terus ngasih aja ke sini tas, taruh di sini. Apa ini? Pokoknya terserah aja. Ulang aja, pas dibuka 10 miliar. Coba diapain? Gampang. Tinggal bagi 2 ya. 5 miliar untuk akhwat, 5 miliar untuk ikhwan, selesai. Namanya juga ngarang ya enggak? Tuh, menit tegang. Aduh, menit bager. Terus ada yang nanya, terus gimana? Tuh saya tinggal ngarang sendirian di belakang. Ya kita mah ngarang juga pelit. Halo, luar biasa hati ini ya. Nah yang kedua, la tagdob. Tolong dipastikan di Darut Tauhid ini tidak ada dengki-dengkian ya. Udah, kalau mutasi ini mutasi itu, semua jabatan tuh cuman bagi-bagi tugas, bukan tanda kemuliaan dan dengan izin Allah. 2, la tagdob. Tidak ada marah-marah di sini ya. Pastikan menahan amarah, karena fondasi akhlak adalah mengendalikan amarah. Para pemimpin yang pemarah cenderung dia akan menimbulkan banyak masalah daripada menjadi solusi. Karena ciri orang yang takwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. 3, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini fondasi akhlak yang ketiga. Hanya 4 hadis yang jadi fondasinya menurut sebagian besar ulama yang menyampaikan ilmu ini. Berkata baik atau diam. Cuma itu pilihannya. Di rumah tangga banyaknya masalah karena perkataan yang tidak baik. Di kantor karena perkataan yang tidak baik. Pilih kata yang ahsan, yang paling baik, dengan nada terbaik, diikuti sikap terbaik. Udah begitu. Kenapa? Karena itu yang disukai Allah. Allah nanti yang akan membulak-balik hati orang. Ke istri, ke suami, ke anak. Pilihlah, apalagi ke orang tua, qaulan karima. Pilihlah kata-kata terbaik. Atau diam. Yang keempat, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri di antara kualitas keislaman kita adalah tidak melakukan yang tidak manfaat. Jangan bicara kecuali yang manfaat. Jangan mikir kecuali yang manfaat. Jangan ambil sikap kecuali yang manfaat. Hanya yang manfaat. Jauhi kesia-siaan.
Itulah sebabnya santri jangan karena tidak manfaat itu. Bolehkah saya bertanya? Itu saya mau nanya apa ya ayah? Saya ditanya pertanyaan dia. Jangan, pastikan, perhitungkan dengan baik. Dan penutup, takwa itu adalah kehati-hatian. Seperti berjalan di sekitar onak dan duri, selalu dipertimbangkan. Berbicara, pilihlah perkataan terbaik, karena yang jelek itu duri. Harus waspada setiap melangkah. Dosa itu duri. Jangan nginjak duri, karena pasti akan tidak bahagia. Allah tidak menyimpan bahagia pada dosa dan maksiat. 4 ini fondasinya. 1, bersih hati terhadap saudara kita. 2, nahan amarah. 3, berkata baik atau diam. 4, tidak melakukan yang tidak ada manfaatnya. Pegang ini baik-baik hadirin. Insya Allah akan jadi lebih baik akhlak kita. Dan lakukan semua ini bukan untuk dinilai makhluk, tapi sebagai amal soleh kita untuk mencari keridhaan Allah. Terima kasih, silakan ditutup doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, saya diminta untuk memimpin doa. Sering saya sampaikan, sesi yang paling penting dalam majelis ilmu itu justru doanya. Karena kata Nabi, majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Di majelis ilmu, di rumahnya Allah ini, Allah mencurahkan begitu banyak rahmat. Maka majelis ilmu adalah salah satu momentum doa kita itu mustajab. Kalau kita ditanya, di mana doa mustajab? Sering kita jawab, oh di Mekah, di Multazam, oh di Madinah, di Raudhah. Itu betul, tapi ada yang dekat. Di mana? Salah satunya di majelis ilmu. Maka mari kita hadirkan hati, Bapak Ibu, kita angkat tangan kita sambungkan hati kita ke Allah. Kita mulai dengan istighfar sepenuh rasa. Astagfirullah. 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 Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Duhai Allah yang maha mendengar, sepelan apapun doa kami. Duhai Allah yang maha menatap pertemuan kami hari ini. Duhai Allah yang maha tahu segala isi hati. Ya Allah, catatkan ya Rabb, siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan penggugur dosa. Catatkan ya Allah, siapapun yang hadir pada hari ini, tiap langkahnya Engkau jadikan pemberat amal kebaikan. Kami datang ke sini ya Allah, enggak ada niat lain kecuali ingin belajar jadi hamba yang lebih baik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa qalban khasi'an wa amalan mutaqabbala. Duhai Allah, lembutkan hati kami ya Rabb. Jangan biarkan hati kami mengeras ya Allah, hingga tidak bisa merasakan getaran ketika namamu disebut, tidak bisa merasakan getaran ketika ayatmu dibacakan. Jangan ya Allah, lembutkan hati kami ya Latif. Karuniakan kepada kami hikmah dan hidayah. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, lapangkan siapapun yang sekarang sedang merasa sempit. Mudahkan ya Rabb siapapun yang sekarang sedang merasa sulit. Sehatkan ya Allah siapapun yang sekarang sedang sakit. Angkat beban-bebannya ya Rabb dengan karuniamu.
Bapak Ibu jamaah sekalian, saya berikan kesempatan, silakan doa masing-masing. Saya aminkan. Demi Allah Bapak Ibu, majelis ilmu adalah salah satu saat mustajabnya doa. Silakan. Amin ya Allah. Amin. Yang lagi ingat anak, doain anak. Yang lagi ingat pasangan, doain pasangannya. Yang lagi punya utang kepengen lunas, minta sekarang. Yang sedang rindu pengen kembali ke tanah suci, minta sekarang. Ya Allah, izinkan kami bisa sujud langsung di depan Ka'bahmu. Izinkan kami ya Rabb bisa merasakan wukuf di Arafahmu bersama orang-orang yang kami cintai. Silakan Bapak Ibu, saya aminkan. Amin. Yang lagi ingat bisnis, lagi ingat pekerjaan, minta yang baik-baik. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabulkan ya Rabb. Rasulullah mengatakan, Allah itu malu kalau ada hambanya yang datang mengangkat tangan, kemudian hamba itu pulang dengan tangan kosong. Gak mungkin. Ketika seorang hamba sudah diilhamkan, digerakkan lisannya untuk bermunajat, maka Allah sedang menyiapkan karunia. Minta Bapak Ibu, apapun yang sekarang terlintas. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut. Duhai Allah, berikan kami semua yang ada di sini kesempatan bertobat sebelum Engkau panggil kami. Allahumma inna nas'aluka al-husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami nanti akhir hidup yang baik. Selamatkan kami ya Allah dari akhir hidup yang buruk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Duhai Allah, jadikanlah sisa usia kami betul-betul di jalan manfaat. Ampuni ya Rabb segala kesia-siaan yang selama ini kami lakukan. Allahumma inna maghfirataka arja min amali wa inna rahmataka awsa'u min dhanbi. Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmatak fa inna rahmatuka ahlun an tablughani li'annaha wasi'at li kulli syai'in ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami butuh Engkau rahmati, kami butuh Engkau ampuni ya Rabb. Kalau kami melihat amal-amal kami enggak pantas rasanya, tapi kami yakin ya Allah, rahmat-Mu maha luas, melebihi segala sesuatu. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sering menzolimi diri kami sendiri. Kami rugi ya Rabb jika Engkau tidak maafin kami, jika Engkau tidak merahmati kami. Tuntun kami ya Rabb. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Karuniakanlah ke dalam hati kami rasa cukup atas apa yang Kau bagikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karuniakan kepada kami ya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Rabbana wa taqabbal du'a ya sami'at du'a. Amin, amin ya rabbal alamin.